Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira Cantika Putri Marinda dengan NIM 8603242202 dari program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video mata kuliah filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi yang sudah diberikan, khususnya tentang yang pertama, makna pilar dalam pendidikan, yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang ketiga, ditujukan serta relevansinya di era digital saat ini. Oke, next kita masuk ke materi yang pertama ya. Berdasarkan IDIK 4006 modul 6, kegiatan belajar 1 menjelaskan bahwa pilar dan dalam konteks pendidikan berarti tiang penopang atau dasar penguat sistem pendidikan. Nah, pendidikan membutuhkan pilar agar sistem pendidikan dapat berdiri kokoh dan berjalan dengan baik. Pilar pendidikan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran supaya pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik saja, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan sikap peserta didik. Contohnya, di era digital seperti sekarang, siswa tidak hanya dituntut pintar dalam pembelajaran, tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, seperti memanfaatkan internet untuk belajar, manfaat informasi, atau mencari informasi yang benar, dan tidak mudah percaya dengan berita hoax. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan memiliki peran penting sebagai dasar penguat pendidikan agar mampu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Oke, next kita masuk ke materi yang kedua. Berdasarkan IDIK 4006 modul 6 kegiatan belajar 1 menjelaskan asas peran dalam pendidikan yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Nah, ketiga prinsip ini berkaitan dengan peran pendidikan dalam proses pembelajaran. Ing ngarso sung tulodo memiliki arti bahwa seorang pendidik harus mampu menjadi teladan atau contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap maupun perilaku. Kemudian, ing madya mangun karso berarti seorang pendidik harus mampu memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu, tutwuri handayani berarti pendidik memberikan dorongan dan dukungan dari belakang agar peserta didik dapat belajar mandiri dan berkembang dengan baik. Contoh aktualnya, di era digital sekarang, guru tidak hanya mengajar materi pelajaran saja, tetapi juga membimbing siswa dalam menggunakan teknologi dan media sosial secara baik. Misalnya, mengarahkan siswa menggunakan internet untuk belajar, bukan hanya untuk bermain media sosial atau game. Nah, dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan di era digital karena mampu membentuk peserta didik yang disiplin dan mandiri dan berkarakter dengan baik. Oke, next kita masuk ke materi yang ketiga. Berdasarkan IDIK 4006 modul 6 kegiatan belajar 3 menjelaskan bahwa isu kontemporer pendidikan saat ini sangat dipengaruhi dan diperkembangkan globalisasi dan teknologi digital. Nah, prinsip pendidikan seperti ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani masih sangat relevan diterapkan di era digital sekarang, terutama dalam pembelajaran daring dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dalam pembelajaran daring, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik dalam menggunakan teknologi secara bijak. Selain itu, peserta didik juga dituntut memiliki literasi digital, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, dan menyaring informasi dari internet dengan baik, agar tidak mudah terpengaruh berita hoax dan konten negatif. Oke teman-teman, next kita masuk pada bagian refleksi ya. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita lihat kalau pilar pendidikan punya peran penting untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital sekarang. Dengan adanya pembelajaran daring, literasi digital, pembentukan karakter peserta didik, dan peran guru yang semakin berkembang, pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik saja, tetapi juga harus membentuk sikap, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwa pilar pendidikan dapat menjadi peran untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya literasi, pengaruh negatif teknologi, dan kurangnya karakter disiplin dalam peserta didik. Dengan penerapan pilar pendidikan yang tepat, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin menjadi lebih maju, berkualitas, dan mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter yang baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.